Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal tipe hitung cepat yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Jadi, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA Bappenas, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal dan juga tips trik dalam mengerjakan soal tipe hitung cepat. Untuk soal nomor 1, bentuk sederhana dari akar 50 ditambah akar 72 adalah, untuk mengerjakan soal ini, maka kita bisa ubah akar 50 ditambah akar 72 ini menjadi akar 50 ini kan akar dari 2 kali 25, seperti ini ya. Kemudian akar 72 ini adalah akar dari 2 dikali 36. Selanjutnya kita bisa sendiri-sendirikan ya untuk akar 2 kali 25 ataupun akar 2 kali 36 ini. Jadi seperti ini akar 2, kemudian kita kali dengan akar 25. Kemudian kita tambah dengan akar 2 dikali akar 36. Nah, akar 25 itu kan 5 ya. Kemudian akar 2 ini kita nggak bisa sederhanakan lagi. Kemudian kita tambah dengan akar 36 itu adalah 6. Akar 2 ini tetap ya. Jadi hasilnya 5. Akar 2 ditambah 6 akar 2 adalah 11 akar 2. Oke, jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 2, 32 pangkat 1 per 5 ditambah 64 pangkat 1 per 3 dikurangi 49 pangkat 1 per 2 sama dengan, pertama kita jabarkan terlebih dahulu masing-masing bentuk ini. Jadi untuk 32, 1 per 5, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk sederhananya atau bilangan yang lebih kecilnya, di mana kita cari bilangan yang ketika dipangkatkan dengan 5 hasilnya adalah 32. Bilangan tersebut adalah 2 ya. Jadi 2 ketika kita pangkatkan dengan 5 itu hasilnya 32. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 1 per 5. Oke, selanjutnya untuk 64, 1 per 3, ini kita cari bilangan yang ketika dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 64. Jadi bilangan tersebut adalah 4. 4 dipangkat 3 itu 64. Kemudian kita pangkatkan lagi 1 per 3. Selanjutnya 49 pangkat 1 per 2. Ini kita bisa cari bilangan yang ketika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 49. Bilangan tersebut adalah 7. Jadi 7 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi setengah. Nah, selanjutnya teman-teman perlu mengingat bahwa untuk bilangan berpangkat, ketika dipangkatkan lagi, maka pangkat-pangkatnya ini dikalikan. Oke, jadi yang pertama ini 2 pangkat 5, kemudian kita kali dengan 1 per 5. Sehingga hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk 4 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3, itu sama dengan 4 pangkat 3 dikali 1 per 3, hasilnya adalah 4, karena 3 kali 1 per 3 itu kan 1. Kemudian untuk bilangan selanjutnya, 7 pangkat 2, kita kali dengan 1 per 2, hasilnya adalah 7. Oke, jadi kita bisa langsung aja operasikan 32 pangkat 1 per 5 ini kan 2. Kemudian kita tambah dengan 64 pangkat 1 per 3 itu adalah 4. Kemudian kita kurangi 49 pangkat 1 per 2, yaitu 7. Oke, jadi 2 ditambah 4 itu adalah 6. 6 dikurangi 7 adalah negatif 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jika 4 kurang dari A kurang dari 6 dan 5 kurang dari B kurang dari 7, serta C sama dengan A ditambah B, maka nilai C berada di antara. Oke, untuk soal nomor 3 ini, maka kita bisa cari nilai C-nya, di mana 4 kurang dari A kurang dari 6, kemudian 5 kurang dari B, kemudian kurang dari 7.
Nah, untuk menentukan nilai C, yaitu A plus B, maka kita bisa masukkan ke ini. Jadi, 4 kita tambah dengan 5, kemudian kurang dari A ditambah B, kemudian kurang dari 6 ditambah 7. Oke, jadi 4 tambah 5 itu adalah 9. 9 kurang dari A plus B, yang kita sebut juga adalah C. Kemudian kurang dari 6 ditambah 7 yaitu 13. Oke, jadi nilai C ini berada di antara 9 dan 13. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 4, jika P sama dengan 0,28 ditambah 0,49 kuadrat dan Q sama dengan 32 ditambah 47 dikuadratkan, maka berapakah nilai P ditambah Q? Nah, untuk menjawab soal tipe ini, maka kita bisa mencari nilai P dan Q terlebih dahulu. Tetapi teman-teman bisa melihat di jawabannya bahwa kita lihat 4 angka di belakang komanya itu angkanya berbeda semua ya. Nah, jadi kalau berbeda semua seperti ini, kita hanya cukup untuk mencari nilai P, di mana P itu adalah 0,28, kemudian kita tambah 0,49, kemudian nanti kita kuadratkan. Nah, 0,28 ditambah 0,49 ini adalah 0,77, di mana 0,77 ini ketika kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,5929. Oke, jadi cari aja bilangan yang 4 angka di belakang komanya adalah 5929, yaitu yang C. Untuk soal nomor 5, nilai dari akar 6 ditambah 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 akar 6 sama dengan, kalau kita perhatikan di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pengulangan angka akar 6, maka ini bermakna 7 kali akar 6. Seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita bisa cari 7 ini kita buat ke bentuk akar, berarti 7 itu adalah akar 49 ya. Akar 49 kemudian kali akar 6, maka hasilnya adalah akar 294. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika X sama dengan 67 kali 54, Y sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, dan Z adalah 0,34 dikali 0,76, maka nilai X tambah Y tambah Z adalah, oke, pertama teman-teman perlu cermati di sini bahwa di setiap pilihan jawaban itu, 4 angka di belakang komanya adalah berbeda nilainya. Maka kalau berbeda seperti ini, teman-teman cukup menghitung nilai dari Z ya. Karena ketika 0,34 dikalikan dengan 0,76 itu akan dihasilkan bilangan di 4 angka di belakang koma seperti itu. Jadi kita tinggal hitung aja 0,34 dikali 0,76 itu berapa. Jadi hasilnya adalah 0,2584. Oke, jadi teman-teman tinggal pilih jawaban yang 4 angka di belakang komanya adalah 2584, yaitu jawaban yang D. Oke, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Jika A sama dengan 66,67% dari 60, B sama dengan 25% dari 64, dan C sama dengan akar B, maka nilai AC dikurangi B adalah, oke, pertama kita tentukan nilai A, B, dan juga C terlebih dahulu. Nah, sebelum ke sana, teman-teman perlu mengubah bentuk persen ini ke dalam pecahan biasa. Caranya untuk 66,67% ini, maka kita bisa kalikan kedua bilangan ini dengan 3, sehingga diperoleh hasil 200 bagi 300. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2/3. Oke, sedangkan untuk 25%, ini adalah kita bagi aja keduanya dengan 25.
hasilnya adalah 1/4. Oke, langkah selanjutnya kita cari nilai A. A sama dengan 66,67% itu adalah 2/3. Kita kali dengan 60, maka ini 60 kita bisa bagi dengan 3, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 ini kita kali dengan 2, hasilnya adalah 40. Selanjutnya untuk nilai B sama dengan 25%, yaitu 1/4, kita kalikan dengan 64, maka diperoleh hasil yaitu 16. Oke, selanjutnya kita cari nilai C, di mana C adalah akar B, di mana B-nya kita sudah temukan yaitu 16. Jadi akar 16 itu adalah 4. Oke, selanjutnya kita cari nilai AC dikurangi B. AC dikurangi B sama dengan 40. Kita kali dengan 4. Kemudian kita kurangi dengan 16. Sama dengan 40 kali 4 itu adalah 160. Kita kurangi dengan 16. Maka diperoleh hasilnya adalah 144. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 8. 31,25% dibagi 0,5 pangkat 3 adalah, oke, pertama teman-teman perlu merubah bentuk persen ini ke dalam pecahan biasanya. Jadi 31,25%, ini kita bisa kalikan keduanya dengan 16, sehingga diperoleh hasil yaitu 500 per 1.600. Kemudian kita bisa sederhanakan keduanya menjadi 5/16. Oke, langkah selanjutnya untuk 0,5 pangkat 3, ini sama aja dengan setengah dipangkatkan 3, yaitu 1/8. Oke, sehingga kita bisa langsung operasikan. 31,25% itu adalah 5/16. Kemudian kita bagi dengan 1/8. Atau kita bisa kalikan dengan cara membalik antara pembilang dan penyebutnya. Jadi 5/16 kita kalikan dengan 8/1. Oke, selanjutnya 8 ini kita bagi dengan 8 hasilnya 1, 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Sehingga untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah 5/2 atau 2,5. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 9. 64 kali 64 kali 64 ditambah 97 kali 97 kali 97 dibagi 64 kali 64 ditambah 97 kali 97 dikurangi 64 kali 97. Nah, untuk menjawab soal ini, maka teman-teman bisa misalkan nilai A adalah 64, kemudian nilai B adalah 97. Sehingga kita masukkan aja ke sini. 64 ini kita ubah dengan A menjadi A kali A kali A, atau kita sebut A pangkat 3. Ditambah 97, ini kan B. 97 kali 97 kali 97 sebanyak 3 kali, berarti B pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan 64 kali 64, yaitu A kuadrat. Kemudian kita tambah dengan 97 dikali 97, yaitu B kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan 64, yaitu A, dikali dengan 97, yaitu B. Nah, jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa jabarkan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu sama aja dengan A kuadrat, kemudian ditambah B kuadrat, kemudian dikurangi AB, kemudian kita kalikan dengan A ditambah B. Kemudian kita bagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurangi dengan AB. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa sederhanakan. Ini kita coret ya, karena bernilai sama. Maka tersisa A plus B.
Oke, di mana A-nya itu adalah 64 dan B-nya adalah 97. Jadi 64 ditambah 97 hasilnya adalah 161. Jadi ketemu jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 10. 2/5 adalah berapa persen dari 4/5? Oke, jadi ini kita bisa hitung 2/5 adalah berapa persen dari 4/5. Persennya ini kita misalkan X ya. Jadi X persen dari 4/5 ini sama dengan 2/5. Maka X persennya adalah 2/5 ini kita bagi dengan 4/5 atau kita bisa kalikan dengan cara membalik antara pembilang dan penyebutnya. Jadi X persen itu adalah 2/5, kita kalikan dengan 5/4. Oke, jadi ini kita bisa sederhanakan, 5 kita coret, kemudian 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga tersisa 1/2 atau 0,5. Maka X-nya adalah 0,5, kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 50. Oke, jadi X-nya itu adalah 50%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Berapakah 66,67% dari 1368,96? Untuk menjawab soal ini, kita ubah dulu bentuk persen ini ya ke dalam pecahan biasanya. Jadi 66,67 kita bagi 100, kemudian kita kalikan keduanya dengan 3, maka akan diperoleh hasil 200/300, yaitu 2/3. Selanjutnya kita kalikan aja 2/3 kali 1368,96. Nah, karena teman-teman lihat di sini, dua angka di belakang komanya itu berbeda, maka kita cukup untuk mengalihkan 96 ini, yang merupakan dua angka di belakang koma, dengan 2, kemudian kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh hasilnya adalah, ini kita bisa lihat, 2 kali 96 dibagi 3, hasilnya adalah 64. Oke, jadi cari bilangan 64 yang ada di belakang koma. Oke, jadi kalau kita lihat hanya pilihan E saja, maka jawaban E ini adalah jawaban yang tepat. Nah, lanjut ke soal nomor 12. 0,625 dibagi 0,3125 ditambah 0,9375 dibagi 0,375 sama dengan, oke, untuk menjawab soal tipe ini, maka teman-teman perlu mengubah bentuk desimalnya ini ke dalam pecahan biasanya. Oke, caranya 0,625 ini kita tahu merupakan 62,5%. Di mana 62,5% ini kita bisa kalikan keduanya dengan 8, sehingga diperoleh hasil yaitu 500/800. Atau kita sederhanakan menjadi 5/8. Seperti ini ya. Kemudian untuk 0,3125, ini sama aja dengan 31,25%. Kemudian kita kalikan keduanya dengan bilangan 16. Maka akan diperoleh hasil yaitu 500/1600. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/16. Selanjutnya untuk 0,9375, ini sama aja dengan 93,75, kemudian bagi 100, kita kalikan keduanya dengan 16, sehingga diperoleh hasil yaitu
1.500 dibagi 1.600. Kemudian kita sederhanakan menjadi 15/16. Oke, selanjutnya untuk 0,375, ini sama aja dengan 37,5%. Kemudian kita kalikan keduanya dengan bilangan 8, sehingga diperoleh hasil yaitu 300/800. Kemudian kita sederhanakan keduanya menjadi 3/8. Nah, ini adalah hasil atau bentuk pecahan biasa dari angka desimal yang disediakan di soal. Selanjutnya kita tinggal operasikan aja. 0,625 itu adalah 5/8. Kemudian kita bagi dengan 0,3125 yaitu 5/16. Kemudian kita tambah dengan 0,9375 yaitu 15/16. Kemudian kita bagi dengan 0,375 yaitu 3/8. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa ubah bentuk pembagian ini menjadi perkalian. Caranya kita kalikan aja dengan membalik antara pembilang dan penyebutnya ya. Jadi ini menjadi 5/8, kemudian kita kalikan dengan 16/5, maka ini kita sederhanakan ya. 5 kita coret, ini juga kita coret, kemudian 16 bagi 8 adalah 2. Oke, jadi untuk 5/8 bagi 5/16 itu adalah 2. Selanjutnya, untuk bilangan 15/16, ini kita kalikan dengan 8/3. Maka ini kita bisa sederhanakan, 15 bagi 3 adalah 5, kemudian 8 bagi 8 adalah 1, 16 bagi 8 adalah 2. Oke, jadi tersisa 2 ditambah 5/2. Atau 2 ditambah 2,5, yaitu 4,5. Oke, jadi ketemu jawabannya yang E. Nah, untuk menjawab soal tipe ini, teman-teman mungkin bisa saja membuat atau merubah bentuk desimal ini ke dalam pecahan biasanya, tetapi akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga saran dari saya, teman-teman perlu menghafalkan bentuk perubahan desimal ini ke pecahan biasanya, agar ketika mengerjakan soal tipe ini, maka teman-teman bisa langsung mengoperasikannya tanpa harus merubah atau mengkonversi ke bentuk pecahan biasanya, seperti itu ya. Oke, untuk soal nomor 13, 12,096 dibagi 1,68 sama dengan, oke, pertama kita hilangkan dulu desimalnya di sini. Caranya, untuk 12,096 ini, kita ubah menjadi 12,096, kemudian kita kali dengan 10 di pangkat negatif 3, karena ada 3 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk 1,68 ini kita ubah menjadi 168 dikali 10 pangkat negatif 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman bisa mengoperasikan 12.096 ya. 12.096 kita bagi dengan 168, hasilnya adalah 72. Kemudian kita kali dengan 10 di pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, perlu diingat ketika bilangan berpangkat ini kita bagi, maka untuk pangkat-pangkatnya ini kita kurangkan. Seperti itu. Jadi tersisa 72, kita kali dengan 10 di pangkat negatif 1, hasilnya adalah 7,2. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. 7,2468 kuadrat dikurangi 2,7532 dikuadratkan ditambah 5,064 sama dengan, oke, untuk menjawab soal ini maka teman-teman bisa operasikan seperti ini. Ini kita bisa lihat bentuk A kuadrat kurangi B kuadrat ya. Jadi ini 7,2468 ini kita misalkan A.
kemudian 2,7532 ini kita misalkan B, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat ini sama aja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Sehingga untuk bentuk ini, maka kita operasikan aja 7,2468 dikuadratkan dikurangi 2,7532 dikuadratkan sama dengan 7,2468 kita tambah dengan 2,7532. Kemudian kita kalikan dengan 7,2468 kita kurangi dengan 2,7532. Maka diperoleh hasil yaitu 10 kita kalikan dengan 4,4936. Maka 10 dikali 4,4936 adalah 44,936. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal jumlahkan aja dengan 5,04. Jadi 44,936 ini kita tambah dengan 5,064, maka diperoleh hasil yaitu 50. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Untuk soal nomor 15, akar 4 dari 4096 ditambah akar 3 dari 216 ditambah akar 5 dari 243 adalah, oke, pertama kita cari bilangan yang ketika dipangkatkan 4, hasilnya adalah 4096. Jadi, bilangan tersebut adalah 8. 8 ketika kita pangkatkan 4, itu hasilnya adalah 4096. Oke, selanjutnya kita cari bilangan yang ketika dipangkatkan 3, hasilnya 216. Bilangan tersebut adalah 6. Jadi 6 pangkat 3 itu adalah 216. Selanjutnya untuk bilangan yang ketika dipangkatkan hasilnya pangkatkan 5 hasilnya adalah 243, itu adalah 3 pangkat 5. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian, nah kita bisa cari nilai dari akar 4 dari 8 pangkat 4 ditambah akar 3 dari 6 pangkat 3 ditambah akar 5 dari 3 pangkat 5. Yaitu kita bisa ubah menjadi seperti ini. 8 ini kan pangkat 4. Kemudian kalau diakarkan seperti ini maka tandanya ini kita bagi ya. Jadi 8 pangkat 4 dibagi 4 seperti ini. Kemudian ditambah 6. Kemudian kita pangkatkan 3 dibagi 3. Kemudian kita tambah dengan 3 pangkat 5 dibagi 5. Sehingga 8 dipangkat 4 per 4 itu kan 1 ya. Jadi 8 pangkat 1 ditambah 6 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu kita bisa abaikan jadi 8 tambah 6 ditambah 3. 8 tambah 6 itu adalah 14, 14 tambah 3 adalah 17. Jadi ketemu hasilnya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 16. 53 kali 47 ditambah 72 kali 68 ditambah 84 kali 76 sama dengan, oke, untuk menjawab soal ini, maka kita bisa operasikan satu persatu ya. 53 kali 47, ini sama aja dengan 50 ditambah 3, kemudian dikali dengan 50 dikurangi 3. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa 50 tambah 3 dikali 50 dikurangi 3, ini sama aja dengan 50 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ingat kembali rumus dari A plus B. Ketika dikalikan dengan A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama 50 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Oke, selanjutnya 72 kita kali dengan 68, maka sama aja dengan 70, kita tambah dengan 2, kemudian kita kali dengan 70 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 70 kuadrat dikurangi 2 kuadrat.
Selanjutnya untuk angka 84 kali 76, ini sama aja dengan 80 ditambah 4, kemudian dikalikan dengan 80 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 80 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Oke, selanjutnya karena ini bentuknya penjumlahan seperti ini, maka kita bisa cari nilai dari bentuk operasi ini, di mana ini kita tinggal jumlahkan aja. Pertama, 50 kuadrat, kita tambah dengan 70 kuadrat, kemudian kita tambah dengan 80 kuadrat, kemudian kita kurangi dengan, karena ini kan kurang ya tanda di sini, maka kita kurangi dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung nilai 50 kuadrat itu kan 2.500, kemudian ditambah 4.900, kemudian ditambah 6.400, kemudian kita kurangi dengan 9 ditambah 4 ditambah 16. Maka ketemu hasilnya adalah 13.800. Kita kurangi dengan 29, yaitu 13.771. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Jika 7A dibagi 7B sama dengan 1, maka 7A dikurangi 7B sama dengan, oke, pertama kita bisa melihat 7A per 7B sama dengan 1 ini, kita kalikan silang seperti ini ya. Jadi 7A sama dengan 7B. Sehingga nilai A adalah 7B dibagi 7, yaitu B. Oke, jadi ketemu nih bahwa A itu sama aja dengan B. Maka kalau 7A dikurangi 7B, ini tuh sama aja dengan 7B dikurangi 7B, yaitu 0. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 17 adalah yang B. Untuk soal nomor 18, jika 3 kurang dari Y kurang dari X, maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi 3 kurang dari Y kurang dari X. Maka kita misalkan Y-nya itu adalah 4 dan X-nya itu adalah 5. Maka kalau X dikurangi Y itu pasti lebih dari 0 ya. Kita bisa uji di sini. X kurang Y kurang dari 0. X-nya itu adalah 5. Kemudian Y-nya itu adalah 4. 5 dikurangi 4 itu adalah 1, lebih dari 0. Jadi untuk jawaban A ini salah. Kemudian untuk pilihan jawaban B, X kuadrat kurang dari XY. Kita bisa uji di sini, X kuadratnya itu berarti 5 dikuadratkan, yaitu 25. Kemudian X kali Y, 4 kali 5, yaitu 20. 25 itu lebih dari 20, bukan kurang dari. Jadi jawaban B juga salah. Kemudian untuk pilihan jawaban C, Y kuadrat kurang dari X kuadrat. Ini adalah pilihan jawaban yang tepat ya, karena nilai Y itu adalah lebih kecil dari nilai X, maka ketika dikuadratkan juga, nilai Y ini akan menjadi lebih kecil dari nilai X. Kita bisa coba uji di sini, Y kuadrat berarti 4 pangkat 2, yaitu 16, kurang dari X kuadrat, yaitu 5 dikuadratkan, yaitu 25. Jadi 16 kurang dari 25 ini memenuhi pernyataan yang benar. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 19. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 56 sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 adalah, oke, pertama teman-teman perlu mencari faktor dari 56. Itu berapa aja ya, faktor 56. Kalau kita perhatikan faktor dari 56 itu adalah 1, kemudian 2, 28, kemudian 4, 14, kemudian 56, 7, dan 8. Nah, kemudian dari faktor-faktor ini, teman-teman cari yang ketika dikalikan hasilnya adalah 56, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1 atau X ya.
Nah, di antara bilangan-bilangan tersebut, di faktor ini yang memenuhi persyaratan ini adalah 7 dan 8. Oke, jadi kita bisa langsung aja masukkan ke X kuadrat dikurangi X dikurangi 56 sama dengan 0. Maka ini X kita kurangi dengan 8, kemudian kali X ditambah 7. Nah, maka kalau teman-teman coba operasikan, ini kan X kuadrat. Kemudian ditambah 7X. Kemudian dikurangi 8X. Dikurangi 56. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 56. Oke, jadi ketemu nih faktor-faktornya. X1-nya itu adalah 8. Sedangkan X2-nya adalah negatif 7. Maka nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan 8 ditambah negatif 7, yaitu 1. Oke, jadi ketemu jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 20. Jika A sama dengan 65 kuadrat dikurang dengan 35 kuadrat dan B sama dengan 4,28 ditambah 15,72 dikuadratkan, maka A per B sama dengan, oke, untuk nilai A ini kita bisa ubah seperti ini. Jadi ini kan memenuhi persyaratan X kuadrat kurangi Y kuadrat, di mana ini kita ubah menjadi X tambah Y, kemudian kita kali dengan X kurang Y. Nah, selanjutnya X-nya ini kita misalkan 65, Y-nya itu adalah 35. Jadi 65 ditambah dengan 35, kemudian kita kalikan dengan 65 dikurangi dengan 35. Maka hasilnya adalah 100 dikali dengan 30, yaitu 3000. Oke, jadi nilai dari A-nya itu adalah 3000. Selanjutnya untuk nilai B, itu adalah 4,28 ditambah 15,72, yaitu 20. Kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 400. Oke, selanjutnya kita cari nilai A per B, di mana A-nya adalah 3000, kemudian B-nya adalah 400. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini kita coret, ini kita coret, sehingga tersisa 30 dibagi 4, yaitu 7,5. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang E. Untuk soal nomor 21, di antara bilangan-bilangan berikut ini yang habis dibagi oleh 8 dan 9 adalah, oke, jadi teman-teman cari bilangan yang ketika dibagi dengan 8 dan 9, artinya kita bagi dengan 72, itu habis. Nah, bilangan tersebut adalah 576. Karena ketika 576, ini kita bagi dengan 72, itu akan diperoleh hasil 8, ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 22. 789 ditambah 209 dikuadratkan sama dengan, oke, ini kita jumlahkan terlebih dahulu, sehingga 789 ditambah 209 itu adalah 998, kita kuadratkan. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini bahwa 998 ini kan bilangan yang dekat ke angka 1000 ya. Jadi 1000 ketika kita kuadratkan itu hasilnya adalah 1 juta. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa melihat angka terakhir dari bilangan 998 ini, yaitu 8. Ketika kita pangkatkan, maka akhirnya itu kan 64. Jadi angka 4 terakhirnya. Jadi teman-teman cari aja di pilihan jawaban yang terakhirnya itu adalah 4. Kemudian untuk bilangan tersebut mendekati angka 1 juta. Jadi kalau kita perhatikan, yang angka terakhirnya itu adalah 4, yaitu 8923004 dan 996004. Kemudian teman-teman bandingkan bahwa nilai yang paling mendekati angka 1 juta itu adalah yang 996004. Jadi pilihan jawaban D ini adalah jawaban yang tepat. Oke, jadi itu adalah tips dan trik untuk mengerjakan soal seperti ini. Lanjut ke soal nomor 23. 2/3% kali 21,039 sama dengan, oke. Nah, untuk menjawab soal tipe ini kita bisa abaikan persen dan juga angka di belakang koma ini. Sehingga ini kita operasikan menjadi
15, 2/3, kita kalikan dengan 21. Nah, ini 15 dikali 3 itu 45. 45 ditambah 2 adalah 47. Jadi 47/3 kita kali 21. Kemudian 21 ini kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya adalah 7. Sehingga 47 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 329 ya. Kemudian 329 ini kan tadi bentuknya masih persen ya. Jadi 329%. Ini kan sama aja dengan 3,29. Jadi teman-teman tinggal cari aja bilangan 3,29. Di antara pilihan jawaban A sampai E, yang 3,29 itu yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. 6/4 pangkat negatif 2 ditambah 6 pangkat negatif 2 dikali 16 pangkat 1/4 dikurangi 6 pangkat 0 sama dengan, oke, kita bisa ubah dulu bentuk-bentuk ini menjadi 6. Ini kan pangkat negatif 2, itu sama aja dengan 1/6 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan akar 4 itu kan 2. 2 berarti pangkat negatif 2 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 2. Selanjutnya kita tambah dengan 6 pangkat negatif 2 atau 1/6 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 16 pangkat 1/4. Ini kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 pangkat 4. Kan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kemudian kita pangkatkan lagi 1/4. Nah, selanjutnya ketika bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, maka pangkat-pangkatnya ini dikalikan menjadi 2 pangkat 4 kali 1/4. Yaitu 2 pangkat 1 atau 1. Oke, jadi 16 pangkat 1/4 itu sama aja dengan 2. Kemudian kita kurangi 6 pangkat 0 itu sama aja dengan 1. Karena bilangan apapun ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita tinggal operasikan aja ini. 1/36 dikali 1/4, kemudian kita tambah dengan 1/36, kemudian kita kali dengan 2, kemudian kita kurangi dengan 1. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini, ada angka 1/36, ada 1/36. Maka ini kita bisa taruh di depan sini, kemudian kita kalikan dengan 1/4, kemudian kita tambah dengan 2, kemudian nanti kita kurangi 1. Maka hasilnya adalah 1/36 kita kali dengan 9/4. Kemudian kita kurangi 1. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyederhanakan. 9 ini kita bagi 9, hasilnya 1. 36 bagi 9, hasilnya adalah 4. Sehingga tersisa 1/16 dikurangi 1, yaitu negatif 15/16. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang B, negatif 15/16. Untuk soal nomor 25, 0,2 dikuadratkan dikali 5 kuadrat ditambah 3 kali 1/2 dikali 60% sama dengan, oke, pertama kita ubah dulu nih bentuk 0,2 pangkat 2, yaitu 2/10, kita pangkatkan 2, kemudian kita kali 5 kuadrat itu 25, kemudian nanti kita tambahkan dengan 3 kali 1/2 dikali 60/100. Oke, selanjutnya ini kita bisa hitung. 2/10 dipangkatkan 2 adalah 4/100. Kemudian kita kali dengan 25. Kemudian kita tambahkan dengan, ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Ini kita coret, ini kita coret. 6 bagi 2 juga 3. Sehingga 3 kali 3 adalah 9/10 ya. 9/10. Selanjutnya yang ini juga kita bisa sederhanakan. 25 bagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 adalah 4. Sehingga 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Jadi 1 ditambah 9/10 itu adalah 0,9. 1 ditambah 0,9
Hasilnya adalah 1,9. Oke, jadi ketemu jawabannya yang C. Nah, itu adalah beberapa soal terkait dengan tipe hitung cepat. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa, desimal, dan persen yang mungkin bisa teman-teman hafalkan karena bilangan-bilangan ini sering banget keluar di soal tipe hitung cepat TPA Bappenas. Dan teman-teman perlu lebih concern lagi atau lebih mempertimbangkan lagi ke bilangan-bilangan yang saya tandai warna merah ini. Karena bilangan pecahan yang berwarna merah ini adalah bilangan yang paling sering keluar di dalam tes TPA Bappenas. Oke, demikian untuk beberapa pembahasan soal terkait dengan tipe hitung cepat yang ada di TPA Bappenas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.